Oke, ketemu lagi di Beyond the Game because football is more than a game. Kali ini kita kedatangan, kita disamperin sama dua tim, dua lawyer. Ini tim legalnya APPI ini. Biasanya ya yang nagih-nagih ya mereka lah ya. Oh bukan ya? Ya mereka yang bersurat. Enggak, ini jalan udah langsung. Gak apa-apa, jalan-jalan gak apa-apa. Ini mereka yang biasa bersurat ke klub mewakili pemain-pemain. Dan di sini ada ketua dari divisi legalnya APPI, ada Bang siapa Bang? Janes Litonga. Mantap. Ini juga ada Abang tim legal dari APPI, timnya. Silakan Bang. Riza Hufai. Oh iya. Kebetulan yang ini pecinta Manchester United. Bahaya nih, gue bisa langsung digas nih. Liverpool. Oke, aman. Kali ini kita mau ngomongin soal NDRC. NDRC itu National Dispute Resolution Chamber. Itu badan arbitrase Bang ya? Ya, badan arbitrase sepak bola, khusus sepak bola kan itu berarti kan? Karena FIFA dulu kan. Nah, mulai dari ini deh. Sebenarnya tuh detailnya tuh gimana sih Bang NDRC? Bisa dijelasin nggak Bang? Mungkin orang nggak ada yang tahu apa sih itu NDRC, bahkan kadang NDRC itu apa sih? NDRC itu apa sih? Itu apa sih? Barang itu tuh apa sih Bang? Ya, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan sama rekan saya Riza Ufaida, Liverpoolian, ya. Liverpoolian. Walaupun di Liverpool sudah ditinggalkan oleh Sadio Mane, belum jelas masih banyak pemainnya Bang, masih banyak dia pemain. Juara. Juara dua. NDRC ini kan sebenarnya masuk bagian dari regulasi FIFA ya. Badan arbitrase yang untuk menyelesaikan perselisihan sepak bola di tingkatan nasional. Di tingkatan nasional dalam arti bagi pemain lokal yang bersengketa di dunia sepak bola di negaranya, maka mau menyelesaikan perselisihan sepak bolanya tidak harus ke DRC. Kalau di FIFA itu di Swiss ada DRC, Dispute Resolution Chamber. Nah itu diperuntukkan bagi pemain asing. Pemain asing, misalkan pemain asing di Indonesia, dia punya perselisihan sepak bola, maka dapat diselesaikan di DRC. Pemain lokal nggak bisa tuh ya? Pemain lokal tidak bisa. Karena udah ada NDRC. Iya, nah, maka ketentuan dari FIFA itu melalui NDRC. Maka salah satu proyek FIFA waktu pilot project ya waktu itu ya? Pilot project tahun 2017 ya? 2017 pilot project itu mulai dirintis, maka ada 4 negara yang menjadi pilot project FIFA, yaitu Indonesia, Malaysia, Sirus, sama Costa Rica. Siprus. Nah, Indonesia kalau melihat historical di kita memang dari tahun 2012 sebenarnya ya. 2012 ya, sejak mulai terjadi dualisme dan tunggakan. Nah, di situ terutama di dualisme waktu tahun 2012 itu dualisme federasi, maka banyak klub yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak kepada pesepak bola, sehingga waktu itu banyak membuat laporan, tapi pada saat itu pilihan penyelesaiannya karena tidak ada ketentuan yang standar dan pasti di dalam kontrak, maka pada saat itu klub dengan pemain itu, khususnya klub membuat kontrak itu penyelesaiannya bermacam-macam. Ada yang menyelesaikan ke asosiasi provinsi, asosiasi Asprof PSSI, ada yang menyelesaikannya ke pengadilan hubungan industrial, di Snaker ya. Terus ada yang mau menyelesaikan ke pengadilan negeri. Nah ini, akhirnya waktu itu dari APPI itu memelopori untuk
supaya terbentuknya NDRC. Itu dirintis sudah lama, dari tahun 2012. APPI merintis supaya ada satu arbitrase khusus dan sesuai dengan statuta FIFA, yaitu NDRC, sehingga terbentuklah itu historicalnya, terbentuklah NDRC di Indonesia. Gitu aja ya. Berarti abang-abang ini udah lama banget ya ngurus bola ya? Iya, syukur alhamdulillah. Asam garamnya udah tahu banget ini kayaknya. Kita ini pengabdiannya. Berarti sahabat-sahabat abang dari klub-klub banyak dong. Iya bang. Itu kita sudah banyak kenal mulai dari yang sesepuh-sesepuh yang masih di dunia sepak bola maupun yang baik-baik kan bang? Baik kan? Baik. Kita masih ada sampai sekarang. Oh iya. Waduh serem juga ya. Iya. Mulai karena saya ingat sih dulu memang kontrak saya dulu belum ada di NDRC sebelum 2012-an segitulah. Betul, benar. Karena dulu penyelesaiannya ada yang ke pengadilan negeri benar. Iya, hubungan industrial juga gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita kalau menyelesaikan udah bisa ke NDRC juga kan. Sudah satu pilihan hukumnya, wajib itu dan wajibnya di situ kan. Iya. Dan itu sudah menjadi standar players kontrak ya. Dan sebetulnya pemain asing pun kan bisa kan, Bang? Bisa. Nah, dan dia punya privilege lah ya ibaratnya. Betul. Untuk pemain asing dapat privilege sesuai dengan aturan di regulasi NDRC Indonesia, bisa memilih penyelesaiannya di NDRC Indonesia atau bisa memilih ke DRC di Swiss. FIFA. Iya. Biasanya nih kalau mau lapor gitu pemain kan, ini kita runut lagi lah. Pemain mau ngelapor, mungkin nggak dia kalau langsung ke NDRC? Dari pemain? Iya, tanpa lewat ya misalnya dia bersurat langsung gitu. Bersurat langsung ke NDRC. Dia ngirim. Apa memang di NDRC ada aturan yang harus dari si member asosiasi. Misalnya kalau pelatih, pemain itu gimana? Jadi kan ketentuan di NDRC Indonesia itu saya coba bicara tentang arbiternya dulu ya. Di arbitrasinya itu ada ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua ini tidak boleh berhubungan dengan yang mempunyai kaitan dengan klub maupun dengan pemain. Oh gitu bang? Iya. Kalau ketuanya? Iya, ketua sama wakil ketua. Tidak boleh nih. Jadi harus benar-benar masa nggak boleh kan itu haknya dia bang punya klub. Tapi kan tidak objektif. Kalau dia tidak berkaitan. Ya kalau dia tetap objektif? Oh nggak bisa. Akan terjadi konflik interest pada saat dia misalkan pegang posisi di klub atau pegang posisi di pemain untuk ketua dan wakil ketua. Karena ketua dan wakil ketua ini wajib mengikuti menjadi bagian dari setiap kasus yang didaftarkan. Kalau ketua menjadi pimpinan, jadi setiap sidang itu minimal harus 3 orang, satu ketua dengan 2 anggota arbiternya, yaitu dari perwakilan klub dan perwakilan pemain, atau kalau tidak ketua beralangan diganti oleh wakil ketua. Maka ya kan susah juga kalau ketuanya punya klub terus dia nonton klubnya dulu gitu ya. Maka saya anjurkan. Kalau di sini aman tapi ketua dan wakil ketua kalau punya hubungan dengan klub harus mengundurkan diri demi menjaga marwah NDRC dan demi menjaga nama baik statuta FIFA. Ini statuta FIFA yang ngatur. Pada saat dia bersinggungan dengan klub, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 harus mengundurkan diri ketua dan wakil ketua. Tapi kalau untuk arbiter itu diperbolehkan sesuai statuta FIFA. Arbiternya justru ditentukan ada perwakilan dari klub dan ada perwakilan dari pemain ya, pesepak bola ya. Nah itu minimal berapa aja? Untuk 3 untuk pemain, untuk perwakilan pemain ada minimal 3 sampai 5. Untuk klub juga sama 3 sampai 5. Di sini siapa perwakilan pemain NDRC? Perwakilan pemain arbiter yang untuk pemain. Kita berdua. Mantap. Ada juga dari rekan kita Togi Pangaribuan, ada juga rekan kita Abdul Salam, ada rekan kita juga Bu Marta. Oke. Itu untuk tingkat pertama. Nah, tingkat banding kita juga punya perwakilan karena NDRC ini juga bukan putusan yang terakhir ya. Jadi tapi masih dimungkinkan untuk mengajukan banding meskipun ya syarat-syaratnya kita perketat gitu ya. Jadi tidak semua
perkara bisa banding dan segala macam, harus ada aturan-aturan tertentu yang diikuti atau yang dipenuhi untuk mengajukan banding gitu. Nah, di banding itu kita juga ada perwakilannya ya Bang ya. Betul. Itu ada John Bernard, ada James Purba. Bang James ketua ya. Wakil ketua. Jadi dia perwakilan kita ya. Yang perwakilan kita satu lagi ini Bang siapa itu yang di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, John sama Sriana. Bang Sriana. Bang Sriana. Jadi perwakilan kita di tingkat banding juga. Mewakili pemain, sisi pemain. Oh, oke. Terus berarti kalau yang perwakilan klub ada juga? Iya, klub kan ada juga pasti kan. Jadi ada perwakilan klub dan pemain gitu ya. Ya itu ditentukan karena emang di regulasi yang mendasari adanya NDRC ini ditentukan seperti itu di. Berarti kalau misalkan kan yang perwakilan pemain kan ada yang tim legalnya APPI juga, berarti abang. Nah kalau yang di klub ada nggak yang memang legalnya klub? Ya ada. Ya bebas saja. Waktu itu ada contoh misalkan, tapi beliau sekarang kalau nggak salah sudah ditugaskan dinas, yaitu Bang Edi. Bang Edi ini dulu legalnya Bayangkara United. Tapi sekarang beliau ini kan dari kepolisian. Kalau tidak salah, beliau sekarang ditugaskan dari kepolisian pindah, tidak di Bayangkara United lagi, makanya tidak join lagi, tapi beliau legalnya Bayangkara United klub. Terus ada Bang Dimas. Ya, itu dari Arema Malang. Yang kita tahu hanya dari mereka ada memang perwakilan klub atau memang bekerja untuk klub. Ya, kalau nggak salah ada yang dari Arema, ada yang dari Persis Solo, ada yang dari Semarang. Gitu loh. Itu ya internalnya mereka lah menentukan bagaimana mekanismenya untuk kemudian yang penting mengirimkan perwakilan yang jumlahnya sama dan seimbang dengan perwakilan pemain yang memang secara aturan diwakili oleh APPI. Itu sudah ditentukan soalnya di yang sirkular 1129 tahun 2007. Nah kalau yang tadi saya bilang pemain sendiri berarti nggak bisa langsung ya? Dia harus diwakili dulu gitu kan? Iya, karena di situ ditentukan, itulah kenapa salah satu syaratnya adalah anggota PPI. Karena di situ ditentukan bahwa satu-satunya asosiasi pemain yang secara sah bertindak untuk dan atas nama dan mewakili pemain di dalam konteks arbitrase ini atau NDRC ini adalah APPI. Dan itu tercantum di kontrak. Iya, di SPC ada. SPC-nya ada gitu loh. Jadi memang mekanismenya seperti itu. Jadi ya pemain di sini konteksnya mau lapor ya harus melalui PPI. Karena istilahnya saringannya itu kita mulai dari APPI. Ketika memang selama ini banyak kasus yang terjadi di alami pemain, itu biasanya kan dalam aturan atau dalam RSTP juga ditentukan harus dinyatakan dulu, ya itu korelasinya sama dengan inline dengan hukum Indonesia juga gitu ya, bahwa untuk bisa sampai dinyatakan bahwa klub ini dalam posisi yang tidak membayar atau prestasi itu harus dinyatakan dulu. Dinyatakan dulu ini prosedurnya adalah APPI yang kemudian melakukan atau berkirim surat kepada klub untuk terkait dengan kasusnya. Gitu. Jadi kita juga dalam konteks ini posisinya adalah tidak serta-merta menerima laporan pemain lalu dengan kacamata kuda ibaratnya melaksanakan itu gitu ya. Tapi kita juga memperlakukan seperti layaknya advokat ke klien lah ya Bang ya. Betul. Artinya kita juga memverifikasi dulu. Meminta pemain menyampaikan bukti-bukti supaya apa? Supaya juga dari pemain ada tanggung jawab. Jadi tidak sembarangan juga gitu. Karena di sini juga makanya kita perlu kerjasama juga dengan pemain. Mulai dari sekarang baca kontraknya, pegang kontraknya. Dengar tuh siapa kek gitu ya. Jaga semua dokumen-dokumen yang terkait dengan kontraknya sehingga ketika nanti suatu saat berkasus aman gitu loh, ada semua yang dibutuhkan.
Ya. Gitu loh. Itu kira-kira gambarannya. Dan yang megang kontrak itu sih Bang ya. Maksudnya ya klub juga pasti harus ngasih lah, nggak bisa ditahan-tahan juga kan kontraknya kan. Itu di perjanjian udah jelas di SPC atau standard player kontrak. Jadi standard player kontrak ini adalah sebuah komitmen dari perwakilan pemain dan perwakilan klub serta PSSI untuk dilaksanakan bersama. Dan di situ sudah diatur, ditentukan bahwa perjanjian ini ya kedudukannya sama. Bahwa perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban yang seimbang. Bahwa kemudian hak dan kewajiban klub dan pemain pun sama dan harus dilaksanakan, termasuk dalam hal megang kontrak. Iyalah. Di situ disebutkan bahwa jelas kontrak ini ada 2 rangkap. Yang satu dipegang klub, yang satu untuk pemain. Jadi penyerahan kontrak oleh klub dan oleh pemain itu sifatnya sama, wajib. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat klub maupun pemain untuk tidak menerima atau tidak memperoleh salinan kontrak tersebut. Makanya buat apaan juga ditahan gitu ya? Iya. Jadi tapi juga pemainnya harus minta juga. Itu hanya dia. Itu karena hak kan? Hanya dia. Ada kok di SPC. SPC itu nggak boleh dilanggar karena udah komitmen antara pemain dan klub beserta PSSI pada saat waktu kita membentuk NDRC tadi. Nah ini kan ya kalau kita ngomongin kontrak, Liga 1, 2 aman lah gitu. Mereka pasti punya kontrak kan. Kadang yang jadi pertanyaan kan, Liga 3 tuh mungkin ada juga umum yang kalian tuh ngurus Liga 3 juga nggak sih di NDRC misalnya? Itu di NDRC tuh di ini nggak sih Bang? Iya, jadi gini, waktu launching NDRC ya, itu salah satu ketentuan yang disampaikan oleh FIFA, saya ingat betul tuh sama FIPRO, mereka tidak melihat pada Liga 1, Liga 2, Liga 3, tapi melihat pada kontrak yang dibuat antara pemain dengan klub. Karena pada saat dibuat kontrak, maka di situ ada hak dan kewajiban yang diatur. Artinya, kalau sudah dibuat kontrak, ada hubungan hukum antara pemain dan klub, maka itu bisa kalau terjadi perselisihan itu bisa dimajukan ke NDRC. Dan ini tidak hanya pada pemain dengan klub, termasuk SSB. Di regulasi NDRC Indonesia itu disebutkan SSB pun kalau misalkan terjadi kontrak antara anak didik SSB ini, di situ terbuat ada kontraknya, maka di situ juga bisa diatur. Dan jika terjadi perselisihan, misalkan ada anak didik SSB ini masuk ke dunia sepak bola profesional, terus SSB-nya ini merasa memberikan training yang benar hingga atau kan ada yang suka beasiswa tuh Bang? Betul, diperjuangkan haknya itu bisa gitu. Jadi sebenarnya mungkin saya coba ini ya, kita coba mengingatkan bahwa NDRC Indonesia khususnya kita memang di tahun 2012 hingga sampai terbentuknya itu yang paling utama dan sebagian besar itu terkait dengan tunggakan hak, dalam hal ini gaji, ya kan, paling banyak memang. Tapi kalau melihat dari area yang diatur oleh NDRC ini, termasuk DRC sama, itu ada 4 itu. Pertama mengenai overdue payables, ya kan? Overdue payables ini tentang kewajiban untuk melakukan pembayaran gaji dari klub usaha. Bisa saja nih overdue payables-nya ini pembayarannya ini tidak harus gaji. Jadi ini misalkan terjadi pinjaman pemain pinjaman dari klub A ke klub B. Nah, itu terjadi permasalahan atau terjadi pembayaran yang tertunda, overdue payables. Nah, itu bisa jadi masalah antara klub dengan klub. Kalau tidak salah waktu itu pernah ada 2 klub yang bersengketa terhadap satu pemain, hanya saja waktu itu pilihan hukumnya tidak di NDRC. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kekeluargaan, betul, ya akhirnya diselesaikan. Emang masih keluarga itu? Itu nggak tahu. Nggak tahu ya, kirain. Ya nggak tahu kan, kita kan suka kekeluargaan gitu kan. Saya mungkin masih keluarga ya. Kedua mengenai labor dispute. Nah, ini kita mengingatkan lagi labor dispute ya.
perselisihan ketenaga kerjaan di dunia sepak bola itu spesial, berbeda dengan ketenaga kerjaan secara umum. Nah ini yang perlu kita ingatkan, ini labor dispute ini, karena di dalam begitu bicara tentang labor dispute, maka kita mengacunya pada kontrak. Di dalam kontrak itu tidak hanya tentang gaji semata, ada juga bonus. Oh iya, bonus. Kalau dunia profesional sudah lain itu. Ya, ada bonus kemenangan. Kadang bonus itu detail banget, Bang. Betul. Iya. Nah, itu dia. Ada bonus kemenangan. Saya ambil contoh begini, kalau tidak salah ya. Saya coba reminder dan coba mengingatkan kasus Simi. Mungkin dia sebagai striker. Orang kalau sudah profesional kontraknya, striker itu bisa dijanjikan kamu dalam satu kompetisi kalau bisa golin, buat 20 gol dalam satu Iya. kompetisi dapat bonus. Iya. Tapi pada saat di akhir-akhir sementara klubnya sudah di atas, tahu-tahu dia tidak dimainkan sehingga dia tidak memberikan gol, nah itu bisa. Ini kan tanda tanya. Saya ambil contoh nih kan ya. Klub mungkin menghindari supaya tidak membayar bonus. Masa bisa pemainnya golin menghindari, Bang? Karena begini maksudnya. Misalkan ini klub sekarang kan dunia profesional itu sudah masuk ke dunia persepak bolaan. Klub itu sudah pakai statistik. Iya dong, pasti. Ya kan? Pasti. Semua oper-operan, tendangan akurat semua. Nah, mungkin klub ini saya cuman mengambil analisa begini. Klub memperhitungkan kalau dia mengambil striker dengan memberikan penawaran membuat gol dengan membuat statistik. Dalam satu kompetisi, satu striker bisa membuat 30 gol ditambah dengan striker yang lainnya. Terus dia coba memoles dengan pemain bertahannya, maka dia bisa di tingkat level atas, menjuarai, menjuarai liga. Kalau dia sudah di akhir-akhir turnamen kompetisi itu, dia sudah di peringkat pertama, kalau dia tetap memainkan strikernya, hitung-hitungan bisnis. Kalau dia strikernya mencapai apa dengan gol yang ditawarkan targetnya itu dia kan harus bayar. Iyalah, Bang. Nah itu dia, kadang-kadang klub kita sudah juara, ngapain lagi masang striker daripada keluar gitu ya. Nah ini kan bisa ini maka menjadi sesuatu yang tapi kan sebetulnya itu udah jadi kan udah ada di kontrak, ya mau nggak mau lah dibayar dong. Tapi kalau dia tidak harus menghormati kan dengan kontrak alasan, itu kan. misalkan klubnya ngomong kan kamu golnya tidak tercapai. Terus si pemain ngomong saya tidak tercapai karena tidak dimainkan. Nah ini kan menjadi labor dispute. Nah kan gitu. Nah ini bisa dimasukkan ke NDRC. NDRC itu juga bisa. Termasuk apa? Image right. Nah, di kontrak itu diatur tentang image right. Benar. Nah, jadi apa yang diatur di dalam kontrak, misalkan image right, pemain mendapat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya dari klub bagaimana, eksploitasi pemain dengan yang mungkin mempunyai nilai ekonomi secara image right, itu bisa menjadi dispute. Makanya kita sampaikan bahwa permasalahan labor dispute tidak hanya mengenai gaji saja, banyak di situ diatur. Orang yang tahu kan biasanya pemain sama klub, bahkan tadi Abang bilang sebenarnya klub sama klub juga bisa gitu kan, klub sama klub, apalagi mungkin ada transfer yang kenapa atau ada misalnya minjem pemain tapi ada fee-nya, tapi lo mana nih fee-nya nih kok nggak kita nggak dapat itu kan juga bisa kan, Bang. Iya berarti emang football family bisa dibilang ya. Iya. Di football family ini dalam NDRC itu. Ya kalau pelatih udah ada belum, Bang, sebelumnya? Belum. Pelatih, nah ini. Jadi kalau di NDRC memang sama DRC, kami sih berdua karena kami kan punya latar belakang hukum secara nasional juga ya. Sebenarnya menurut kami pelatih itu hampir sama sebenarnya dengan pemain ya. Hanya saja di regulasi masih membatasi ya terhadap klub dengan pemain sampai kita coba mengembangkan sampai tingkat SSB. Pelatih belum ada diatur di dalam regulasi, tapi bukan berarti misalkan karena kan di sini ada asosiasi pelatih, kalau asosiasi pelatih memperjuangkan ya silakan. Tapi itu juga terkait dengan pelatih dengan pertimbangan bahwa memang mereka sebenarnya adalah bagian dari football family tadi. Sebenarnya di antara kita juga, di antara para arbiter di NDRC juga sebenarnya udah hampir sepakat lah bahwa
pelatih ini nanti akan masuk ke dalam yurisdiksi yang akan diperiksa oleh NDRC juga. Cuman memang tinggal tunggu diubah regulasinya oleh PSSI nanti gitu ya, sehingga nanti memang pelatih bisa masuk dan perkaranya bisa diperiksa dan diputus oleh NDRC. Hanya saja itu tadi memang perlu sekarang ya dorongan dari asosiasi pelatih mungkin gitu, tapi dari prinsipnya dari para arbiter sih sebenarnya kita sudah sepakat bahwa memang pelatih itu adalah termasuk bagian dari football family yang memang jika ada masalah pun sebenarnya bisa diperiksa dan diputus oleh NDRC. Karena kan memang nggak menutup kemungkinan mereka juga ada dispute sama klub pasti. Ya nggak cuma pemain aja sebetulnya kan, ya, mungkin pelatih juga gitu. Betul, udah sering kok kita sebagai asosiasi ada yang curhat gitu ya? Ada yang curhat. Cuman karena memang kewenangan kita sebagai asosiasi pemain kan nggak mungkin. Jadi bagi klub yang mungkin melihat ada pelatihnya berani berkoar-koar, nah itu ada indikasi itu. Apa tuh? Ada yang memprovokasi nih. Abang ya. Enggak APPI itu. Oh iya. Bang, dari tahun berapa tuh berarti NDRC? 2017. Launchingnya 2019. Cuman kan udah Abang udah ibaratnya udah ngegodok tuh dari sebelum 2019 kan? Iya, 2017. Berarti sekarang udah berapa tahun? 3 ya? Ya, kalau secara resminya launching itu sekitar bulan Juli, jadi bentar lagi kita NDRC ini ulang tahun yang ketiga. 3 tahun. Oh iya. Nah itu kayak ketua wakil ketuanya per berapa tahun Bang? Sama, jadi keanggotaan dan arbiter ya, termasuk ketua wakil ketua dan anggota itu dipilih untuk jangka waktu selama 4 tahun. Oke. Itu yang milih siapa? Cap Cip Cup Abang? Itu apa? Siapa nih yang menjadi? Yang milih ya tentunya dari PSSI pelaksana project. Untuk memilih ketua dan wakil ketua. Yang disetujui oleh perwakilan klub dan perwakilan sepak bola. Ketua wakil ketua. Tapi untuk arbiter dari sepak bola itu dari APPI. Perwakilan pemain, pemain APPI, dan tentunya dari klub ya perwakilan klub gitu. Dikirimkan seperti tadi dengan komposisi yang tadi kita sampaikan, 5 anggota untuk tingkat pertama, 3 untuk tingkat banding. Dari 2019 berarti 3 tahun. Ingat nggak Bang? Total udah berapa kasus yang dimasukin ke NDRC atau udah Abang tanganin berarti kan? Kalau basisnya adalah dari laporan atau dari gugatan yang diajukan oleh APPI ya, karena kebanyakan memang selama ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Janes, kasusnya memang masih hal kaitannya dengan labor dispute atau soal gaji paling banyak ya? Gaji paling banyak pemain, affordable gitu loh. Jadi mostly memang hampir semuanya kasus ya yang lapor atau penggugatnya atau permohonannya dari pemain. Itu kalau di datanya PPI mungkin udah ratusan ya. Kita nggak tahu pastinya, mungkin sekitar seratusan lebih. Ratusan lebih selama atau dalam musim kita mulai bekerja itu 2019 sampai sekarang. Karena pengajuannya itu satu orang satu permohonan. Pengajuannya itu satu permohonan. Jadi, bukan misalnya dari klub A ya satu gitu. Itu bukan. Ini lagi kan Bang? Iya, jadi misalkan ada 20 pemain dari klub A, tidak bisa jadi satu permohonan karena masing-masing kan berbeda nilai kontraknya dan nilai permohonan yang dimintakan ke klub dengan kondisi yang berbeda-beda juga. Berarti kan ya kalau di runut si pemain misalkan yang menyelesaikan kasus ke NDRC. Misalnya saya nih Bang, saya berarti hubungi pihak APPI dulu, ngelaporin untuk saya mau lapor nih gitu. Itu langsung dimasukin NDRC apa memang kan misalnya lewat Abang nanti nih, data-datanya semua udah, pemain ini udah sebagai anggota gitu. Nah itu Abang langsung masukin ke NDRC apa enggak tuh Bang? Oh enggak, jadi begini, makanya kita sampaikan kepada pemain begini. Begitu masuk NDRC ini kan memang sudah ada proses yang diharapkan menjadi suatu keputusan. Tapi sebelum itu pemain pada saat mengajukan, pemain harus pasti member APPI. Iya, itu pastilah. Pertama itu benar. Harus member APPI. Baru yang kedua, pemain harus memberikan surat kuasa kepada APPI, sehingga APPI dalam berinteraksi berhubungan dengan klub ataupun PSSI, LIB
itu punya legal standing sebagai kuasa dari si pemain. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, kita selalu upaya persuasif terlebih dahulu. APPI tidak langsung mengasukkan ke NDRC. Kita persuasif dengan mengirimkan surat melalui korespondensi terhadap klub, gitu kan, terhadap klub atau pihak-pihak. Jadi nggak langsung nih Bang? Enggak. Iya. Siap. Kita kejam tapi baik-baik dulu. Jangan langsung kejam-kejam saja. Jadi kejam maksudnya tegas ya. Beda kejam dengan tegas. Karena juga itu adalah bagian dari proses. Bagian dari proses selain sebagai itikat baik kita tadi, juga sebagian dari proses yang memang ditentukan prosedur. Bahwa untuk menyatakan si klub tersebut misalkan dalam kondisi wan prestasi, itu kan harus dinyatakan. Dan itu aturannya ada baik di hukum nasional maupun di RSTP gitu loh. Jelas misalkan kapan suatu klub bisa dinyatakan melakukan wan prestasi misalkan. Itu harus ada proses penyampaiannya secara tertulis dulu, dan itu dilakukan oleh pemain melalui APPI. Nah, setelah upaya itu kita lakukan, ternyata klub tidak responsif atau tidak tidak positif menanggapinya gitu ya, maka ada itikat baik, maka nggak kita secara kekeluargaan gitu. Oh, berarti itu masih ada acara secara kekeluargaan dulu dong. Persuasif. Itu tadi yang kita bilang tadi, kita tetap pertama ini selain memang memenuhi prosedur, itu adalah upaya kita sebagai bentuk itikat baik dan juga menggugah itikat baik dari pihak klub. Jadi kita juga tidak mau sebenarnya sampai berlarut-larut ke pengadilan atau dalam konteks NDRC. Ya kalau bisa beres sebelum itu kan ada juga kan Bang yang beres sebelum itu kan. Itu karena klubnya ngebales surat menyelesaikan. Jadi juga. Tapi berarti selama ini klubnya nggak ngebales tuh. Ya, apa nggak mau gimana? Kalau klubnya tidak responsif, tidak punya itikat baik atau tidak membalas surat yang kita berikan, ya kan kita punya jalur akhirnya pengadilan NDRC tadi gitu. Dan yang paling penting ya, pada saat kita meminta pemain atau pesepak bola yang memberikan kuasa, kita selalu edukasi dalam hal ini apa? Pada saat dia melakukan tuntutan, maka kita minta dia harus bisa membuktikan atau mengklarifikasi ya, clarify berapa uang yang sudah diterima, hak yang sudah diterima, berapa yang belum. Nah, ini edukasi sehingga mereka membuat perhitungan itu dan memberikan setidaknya minimal surat pernyataan. Nah, ini yang harus melakukan klarifikasi kepada klub. Kalau klubnya misalkan, jadi ada edukasi sebenarnya yang dilakukan oleh APP itu edukasi bukan cuma pada satu, tapi ke klub juga. Kalau klubnya misalkan membuktikan bahwa kita nilainya tidak ini loh, hanya segini loh. Nah, ini kan sebelum masuk NDRC. Maka kita coba mengklarifikasi lagi kepada pesepak bolanya, pemainnya. Benar nggak nih? Betul. Jadi mulia sekali kerjaan. Iya. Abang merasa tadi nggak gini pas Aji masuk, abang jadi itu langsung. Enggak lah. Kata-katanya itu pas waktu dia masuk, dia aja yang masuk. Dia berarti pas ya Bang, ya luar biasa memang. Bang, ini dari seluruh kasus nih rata-rata persentase menangnya berapa persen, Bang? Maksudnya dari yang udah masuk ya? Ya pasti kan ada namanya kasus ya. Ada yang diterima, ada yang enggak nih, nggak bisa nih. Iya, benar. Ya kurang lebih kalau yang menang ya. Menang. Ada karena gini maksudnya. Dikabulkan itu berarti ada proses yang administrasi sudah sesuai prosedur. Karena ada yang administrasinya kemarin yang belum lengkap lah ya, misalkan terkait dengan. Jadi ini kita ingatkan kepada teman-teman. Makanya di awal tadi Bang Rija juga sampaikan pegang kontrak dan baca kontrak. Kenapa? Karena salah satu persyaratan itu adalah kontrak. Pernah ada pemain yang mengajukan itu dia tidak pegang kontrak. Pada saat kita ngajukan tidak ada minimal kopi kontraknya, itu secara prosedur administratif sudah di-reject oleh NDRC gitu. Nah, itu yang ini belum pada saat proses ya, artinya di-reject itu ya adalah kurang lebih 10-20% ya pemain yang mengajukan itu ya. Yang ini yang di-reject, yang nggak ada kopi kontrak. Berapa jadinya nih? Ada ya. 12,5 ada pasnya. Kurang dari 10%, tapi itu ya bagi kita sih ini besar lah ya kan, karena pemain kan sudah masuk dunia profesional. Tapi kalau yang dikabulkan dari semua permohonan yang
sudah masuk secara administratif, sudah sesuai prosedural, dikabulkan kurang lebih 70-80% ya. 80. 90% Wih, dikabulkan. gila 90%. Optimis nih. Optimis. Ya Abang juga harus optimis lah Bang. Oh, iya. 5% malah kalau yang kebetulan. Ya, 95 ya. Yang tidak dikabulkan itu cuma berapa? Ya. Coba ada 1, 2, 3. coba ada. Coba Budi mungkin Budi. Iya. Kalau nggak salah cuma 3 dari 130-an sekian gitu. Iya. Cuma 2 dari 130. Oh iya. Itu yang tidak dikabulkan. Jadi kalau dihitung-hitung statistik mungkin 98%. Luar biasa sih sebenarnya. Jadi kita yang misalkan tadi disampaikan sama Rija tidak dikabulkan pun kita melihat bahwa menurut APPI ya. Jadi begini, walaupun di dalam NDRC itu ada arbiternya dari perwakilan pemain gitu, tapi menurut APPI putusannya itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum satu ya, secara keadilan ya. Baru yang kedua ada bukti baru. Ada bukti baru yang bisa diajukan untuk banding, maka APPI ngajukan banding. Nah itu yang ada dua permohonan yang kita ngajukan banding ya. Nah itu sedang proses banding. Jadi ya banyak sebenarnya menang ya. Iya itu. Dan sebenarnya saya juga beberapa kali sebelum ke NDRC udah selesai itu juga lumayan tuh. Ya mungkin klub jadi udah disuratin nih gitu kali ya. Iya. Ya surat itu kan kita seperti yang tadi Bang Janes bilang. Oh bukan secara kekeluargaan. Iya, enggak, kita juga memberikan kepada mereka prinsip kita mendengarkan dari dua pihak. Gitu ya. Artinya memberi kesempatan juga pada klub. Silahkan, ini ada klaim dari pemain sekian, misalkan kaitannya dengan gaji nih. Silahkan diklarifikasi, silahkan dijawab, diklarifikasi benar atau tidak. Kalau benar mau seperti apa atau mau bagaimana, kan kita itu yang selalu kita lakukan pertama. Kalau klubnya tidak responsif, tidak memberikan tanggapan, jawaban, ya berarti kan klaim pemain kita anggap benar. Betul. Gitu kan, kita anggap benar ya tentunya dengan disertai bukti-bukti tadi. Makanya dari awal kami juga selalu mengedukasi kepada pemain. Artinya kita juga memberikan tanggung jawab kepada pemain. Klaimmu itu harus disertai juga dengan bukti-bukti. Jangan asal main klaim supaya apa? Supaya juga nanti kedepannya ketika berproses pun kita sudah ada bukti-buktinya enak gitu loh. Entah dalam bentuk rekening koran, kwitansi dan segala macam. Artinya proses kita coba proses yang fair itu kita tetap berikan atau tetap kita sampaikan, termasuk edukasi seperti yang Bang Janes bilang, baik kepada pemain maupun kepada klub bahkan. Iya. Setelah menang gitu ya, pemain kan udah setelah dikabulkan gitu Bang, itu pasti langsung dibayar tuh. Iya. Jadi begini. Ini dua hal yang berbeda nih. Jadi kan beberapa putusan dari NDRC itu kan mempunyai konsekuensi hukum juga ya. Inilah yang sedang kita harapkan bahwa sinergi NDRC ini dengan federasi dalam hal ini PSSI. Memang sebagian ada yang dibayarkan, apakah dibayarkan langsung oleh klub atau ya kemarin itu ada yang coba menjadi penengah dalam hal ini PT LIB gitu ya, dari subsidi dari PT LIB yang kepada klub itu coba dialokasikan untuk pembayaran itu. Tapi ada juga yang masih tidak melakukan pembayaran itu. Nah ini kita sampaikan bahwa ambil contoh misalkan salah satu putusan jika tidak dilakukan pembayaran maka klub itu 45 hari ya, paling lama 45 hari ya, tidak melakukan pembayaran sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti dia tidak mengajukan banding, maka klub tersebut dalam 3 periode transfer, jendela transfer dibuka, tidak bisa daftarin pemain itu ya? Iya, mencari pemain baru untuk pendaftaran pemain baru. Nah, tapi ya ini yang kita harapkan dari federasi, kami pikir juga dari FIFA pun menerapkan seperti itu. Jadi ini yang kita putuskan ini bukan keputusan yang asal dan mengada-ada, tapi kita juga mengacu pada
putusan FIFA. RSTP juga, RSTP dari FIFA, dan DRC di FIFA sana juga memberikan putusan seperti itu. Maka kita harapkan untuk pembenahan federasi PSSI juga mau melaksanakan itu, dalam arti di tingkatan komisi disiplinnya, komdisnya. Ya, jika klub tidak melaksanakan putusan NDRC maka kena sanksi itu. Saya pikir kalau misalkan diterapkan ini ya, jadi kita pernah waktu itu bertemu dengan petinggi-petinggi PSSI selalu menganalogikan. Wah, siapa tuh Bang? Tinggi banget nggak? Ya, tinggi tuh. Ya, tinggi kalau pas naik di atas ya. Apa yang ini Bang? Ya, enggak lah. Ya. Pas lagi naik ke lantai 2 jadi tinggi. Biar penasaran siapa yang ini. Jadi pada saat mereka menganalogikan, jangan disamakan Gong Indonesia dengan negara-negara di barat sana yang udah, nggak bisa. Karena kita menjadi profesional maka kita akan menuju ke situ. Kalau tidak disamakan terus, nanti jangan disamakan terus kualitas pemain sepak bola kita. Akhirnya lama-lama kita selalu tertinggal terus. Nah ini yang kita tidak mau, pola pikir mindset seperti itu. Maka kalau bisa diterapkan, kita bisa sama dengan mereka menjadi profesional, kenapa tidak? Nah ini maka kita memberikan pandangan kepada federasi, tolong bagi klub-klub yang masih mempunyai tunggakan, bandel ya Bang? Iya, sesuai putusan saja, tidak melebih-lebihkan kan Pak? Betul. Sama tapi kok nambahin dikit tadi, intinya sebenarnya dalam konteks pelaksanaan putusan itu, kita dalam proses, kita ingat ya, dalam proses pembuatan NDRC ini sekitar 2017-2018 kita sudah mengantisipasi itu sebenarnya. Sudah mengantisipasi terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Karena harus dibedakan antara putusan yang dihasilkan oleh NDRC, tugas kita konteksnya adalah memang sampai membuat putusan saja. Eksekusi itu kita serahkan kepada badan lain yang memang dalam hal ini pada saat itu sebenarnya kita sudah mengantisipasi dan kita sudah bilang sama PSSI ya. Betul. Kaitannya dengan eksekusi ini pelaksananya sebenarnya adalah yang paling tepat Komdis. Sorry Bang, dulu tuh kayaknya Bopi juga ikut. Dulu ya, pas masih ada ya? Betul. Bopi enggak, kalau di dalam proses NDRC ini sama sekali enggak ada Bopi. Pas udah awal. Udah keluar nih. Dia kan suka ini ada klub yang ya itu beda lagi. Maksud saya sebenarnya kan pelaksanaan ini misalkan sampai seperti yang tadi kita bilang, kita punya 132 kasus yang dimasukkan, 130 menang atau dikabulkan, 2 kita ajukan banding misalkan gitu ya. Terkait dengan putusan ini yang dikabulkan ini kan ada beberapa yang memang dilaksanakan, ada beberapa yang menurut saya juga tidak sedikit jumlahnya itu klub masih bandel, tetap tidak mau melaksanakan. Nah, konteksnya sebenarnya maksudnya kita sudah antisipasi itu dalam proses pembuatan di 2017-2018 bahwa ini nanti siapa yang melaksanakan nih kalau klub bandel. Nah, sebenarnya kita mengacu karena ini adalah proyeknya FIFA yang atau proyek pilot projectnya FIFA kepada PSSI, kan yang punya kepentingan PSSI, which is itu secara struktural mestinya ada badan PSSI yang kemudian melakukan eksekusi itu. Memberikan hukuman ya yang paling di sini kan paling cocok Komdis misalkan. Entah kan hukuman itu bisa macam-macam, bisa peringatan, denda, pengurangan poin dan segala macam. Itu yang kita harapkan dari PSSI dalam hal ini Komdis supaya melakukan itu kepada klub yang masih bandel. Ya, selain artinya bisa melaksanakan itu tidak boleh melaksanakan pendaftaran. Ya biasanya kan klub suka kayak pas mau verifikasi itu beda lagi tuh. Nah, nanti maksud saya memang kecenderungannya sekarang itu seperti itu. Artinya ini baru nanti akan mulai dalam tanda kutip klub mulai ngelihat lagi apa segala macam ketika mau pelaksanaan liga, ketika muncul verifikasi, baru panik dan akhirnya bayar gitu loh. Jadi maksud saya itu kadang-kadang sebelnya di situ kan, ya oke lah bayar gitu ya, tapi ya harusnya kan sesuai putusan dong. Begitu udah putusan udah langsung berkekuatan hukum tetap bayar lah gitu kan. 45 ini ada 45 hari lewat mestinya ada juga dong dari PSSI dalam hal ini misalkan Komdis untuk memberitahukan atau memberikan hukuman kepada klub. Nah, ini kan enggak gitu loh. Ujungnya adalah nanti ya udah deh, nanti begitu udah mau mulai liga, ketika verifikasi baru pada panik. Akhirnya bayar segala macam sampai menit-menit terakhir gitu kan. Ada yang kayak dipotong dari
subsidi. Itu gitu ada kan. gitu. Cuman kan maksud saya itu kan mestinya bisa dihindari gitu. Iya. Sampai akhirnya ada yang menit-menit terakhir, besoknya mau kick off, baru malamnya dibayar. Baru ada duit kali itu ya, Bang? Ya kita nggak tahu makanya kan. Iya. Maksud saya itu mestinya yang juga jadi catatan gitu loh. Iya. Artinya Kalau nggak gitu-gitu terus, Bang. Iya kan gitu-gitu terus. Meskipun ya seperti saya sampaikan nanti kepada teman-teman yang mungkin belum rezekinya dibayar oleh klub, ya kita tunggu nanti mau verifikasi liga. Kita ini kenapa? Karena putusan NDRC ini adalah bukti terang dan nyata bahwa klub itu punya hutang kepada pemainnya. Oke. Klub yang Iya, punya iya. hutang itu tidak boleh ikut liga. Betul. Jadi itu yang kita juga selalu tegaskan kepada PT LIB. Pokoknya kalau ada klub yang masih nunggak ke pemain, apalagi sudah ada putusan NDRC, itu jangan sampai berani-berani diloloskan untuk ikut kompetisi. Nggak, misalnya saya tahu nih, oh ya udahlah mau verifikasi nanti, misalnya saya main, ya nggak perlu lapor lah, nanti juga kan sebelum verifikasi pasti dia bayar. Itu berarti ya kalau itu kan patokan berarti sama NDRC dong. Iya, salah satunya ya. Iya kan? Yang jelas itu yang tadi saya bilang. Kalau putusan Ya misalnya saya nggak masukin ke NDRC kan belum tentu ketahuan bahwa iya dong. kalau itu- bener gitu kan masih. Kalau itu kan masih jadi sengketa, artinya klub bisa saja menolak. Oh, Itu yang iya, tadi iya, kita iya. bilang. Artinya bisa saja beda klaim, bisa saja ditolak. Iya. Bisa saja itu klaimnya 3 bulan, ternyata klub hanya ngakuin 1 bulan. Tapi kan belum jelas, itu jadi Iya, iya. sengketa. Atau bahkan sama sekali klub nggak ngakuin. Makanya dibawa ke NDRC, sudah jadi putusan, sudah terklarifikasi, itu udah jadi bukti nyata dan terang gitu loh. Itu udah nggak bisa dibantah lagi kalau sudah ada putusan NDRC. Itu. Jadi kalau ada pemain yang mengharapkan, oh ya kita belum ke ini, misalkan belum ke NDRC ya, itu masih artinya masih kita kembalikan kepada klub. Bisa saja klub tidak mengakui. Iya. Tapi kalau sudah ada putusan NDRC, klub nggak bisa nggak ngakuin. Gitu loh, karena itu produk hukum yang sudah jelas kekuatan hukumnya. Di dalam NDRC situ ada perwakilan pemain, ada perwakilan klub, dan juga ada PSSI-nya. Gitu loh. Jadi kalau ada utang di situ dalam konteks putusan NDRC belum dibayar, itu adalah hal yang nggak bisa dibantah, udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Itu udah ada utang, wajib dibayar. Kalau mau ikut liga, ya beresin dulu. Ada bunganya nggak tuh? Harusnya ada. Beberapa ada ya, tapi kalau belum ada ya. Iya. Tapi belum. Jadi ada logika yang begini kan. Kalau di RC itu, di DRC FIFA itu ada bunga itu 5-6% ya. Itu dicas bagi klub yang tidak membayar sesuai dengan keputusan pada waktunya. Dan ini kan ada logika yang benar ya, bahwa ada bunga itu karena jika ya kasarnya lah uang ini, uang haknya pemain ini dipergunakan oleh klub atau disimpan, mereka juga berbunga, atau diputar itu juga bisa menghasilkan itu, juga, gitu betul ya. juga. Jadi maka seharusnya itu nanti mungkin di kemudian hari APPI akan mencantumkan itu. Ya, keuntungannya untuk keuntungan pesepak bola juga gitu loh. Artinya jangan sampai pesepak bola ini menunggu-nunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena nilai uang, misalkan nilai uang 1 juta tahun lalu dengan tahun Beda sekarang aja gitu sudah ya. berbeda, iya kan? Ada nilai inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi kayak investasi dong. Betul, iya. Harus Kalau investasi dia itu juga itu. investasi kenapa belum dibayar gitu. Bagi pesepak bola investasi kan. Klubnya kalau nggak mau, ya itulah siap-siap bangkrut. Tapi jangan sampai bangkrut. Ya. Iya. Ntar repot ya kalau gitu ya. Kan yang penting sama-sama. Bayar aja. Iya kan. Cuma nggak minta yang lain-lain, Bang. Iya, sebenarnya nggak ada kan. Iya. Sesuai ini aja kan, sesuai. Sesuai ketentuan. Iya, iya. kontrak. Kan mungkin orang mikirnya ini ya PPI ini banyak mintanya nih, ini itu nggak juga kan sebenarnya. Bang. Selama ini hambatan apa aja sih Bang yang apa ya? Yang ya dihadapin waktu ngelaporin saat laporan kasus lah ke NDRC. Ya mungkin ini kita kebetulan, memang bukan kebetulan ya, APPI ini kan asosiasinya pesepak bola. Ya. Ya kita tahu pesepak bola dari misalkan 100% pesepak bola, kita aja sudah mencermati 100% pesepak bola itu kita akuin pemain asing itu lebih rigid dokumennya.
kontrak dan semua dibanding pemain lokal. Mungkin karena tahu bisa lapor ke FIFA kali, Bang. Masih? Ya klub tahu, oh ini bahaya juga nih kalau dia lapor ke FIFA nih gitu. Nah, ya nggak tahu lah ya. Tapi kok gitu. jadi kayak malah dipandang ya pemain lokal mah gampang gitu malah jadi. Nah iya, tapi kan nggak bisa. Jadi pemain lokal tuh kita selalu memberikan pandangan pada mereka. Mereka juga harus serapi dan rigid seperti pemain luar negeri. Itu pertama ya. Baru yang kedua ya mereka kadang-kadang punya kesibukan gitu pada saat kita butuh dokumen yang diperlukan, apakah surat kuasa, surat pernyataan. Karena kan juga jaraknya jauh-jauh ya. Misalkan APP di Jakarta, pemainnya di mana, di Aceh, mulai di Aceh, Sumatera, Medan, atau di Kalimantan, ada yang apa kan di Papua. Cuman sampai saat ini ada beberapa klub. Persipura nggak ada masalah ya. Enggak itu. Ini yang patut jadi contoh tuh. Jadi ada seperti itu dokumen-dokumen yang diperlukan pemain dan kesibukan pemain ini yang membuat jadi hambatan ya. Dan yang penting ini karena sekarang sebenarnya NDRC itu sudah mempermudah karena bisa melalui teknologi kan digital. Artinya jadi tahun 2022 Bang? Iya. Masa nggak bisa? Iya nggak maksudnya tidak misalkan kalau di pengadilan yang secara umum kan nggak boleh ya? Masih ada yang mungkin kemarin sempat harus kali hadir ya. Itu masih dia. Dokumennya pun masih dokumen yang aslinya mana? Asli lah itu. Jadi yang NDRC ini sudah apa ya milenial ya. Digital itu artinya, nah ini seharusnya dimanfaatkan teman-teman untuk ya kalaupun tidak punya hard copy-nya, setidaknya punya soft copy dalam bentuk foto. Nah itu dia nih, ini yang harus teman-teman pemain ini harus coba mengerti itu sehingga pada saat kita minta dikirimkan dokumen dan data-data itu nah ini hambatan ini yang kadang-kadang itu ya kalau hambatan yang lain sih tadi kayak putusan tadi aja ya ada yang belum bisa disampaikan. Nah terus kemudian sama seperti nah ini saya bicara secara NDRC ya selain tadi untuk pemain tapi kita bicara NDRC dalam arti apa, panggilan NDRC kepada pihak-pihak yang bersengketa itu tidak dalam bentuk kurir tapi email. Maka ini yang harus disosialisasikan bagi semua klub. Kalau pemain kan melalui APPI. Nah, makanya kalau APPI ini mengajukan permohonan itu ada staf khususnya yang memelototi email tuh setiap hari. Sampai tahu ada panggilan. Nah, Budi ya namanya. Namanya Budi itu ya kan. Dika. Dika. Pemain tahu sih pasti. Mas Dika. Nah itu. Termasuk misalkan pemain ini kalau misalkan interaksi ya mungkin bisa by foto tapi bisa juga melalui email. Nah, ini maka klub pun karena kemarin ada klub yang menyampaikan protes bahwa komplain dia kan bahwa tidak masuk sementara NDRC sudah melakukan panggilan secara email dan ini bisa dibuktikan gitu loh karena sudah terkirim. Maka ini sudah dunianya sudah seperti ini, prosedural NDRC seperti itu dan ini supaya tidak menjadi hambatan ya. Supaya cepat, jangka waktunya harus cepat diselesaikan gitu. Itu Bang. Tambahan juga ini penting juga buat pemain gitu ya. Konteksnya tadi edukasinya kepada pemain maksud saya adalah bahwa sekarang ya udah masuk ke dunia profesional. NDRC sudah memberikan kemudahan, tapi makanya juga kepada mereka juga harus profesional juga, gitu. Artinya ya minimum kontrak lo pegang lah, gitu loh. Jangan sampai kontrak nggak dipegang, gitu loh. Karena kontrak itu adalah senjata utamanya nih kalau kalian mau berkasus. Karena ya kita udah ngomong soal pembuktian yang formal. Sorry nih Bang, gue potong. Nih pemain ini sekarang udah mulai tahu nih harus megang kontrak. Tapi pas dia tanya ke klub kontrak saya mana, dikasihnya mungkin nggak tahu kapan, itu gimana tuh? Nah itu dia. Kalau mau seperti itu, sebenarnya bisa konsultasi sama kita di PPI. Apa yang harus dilakukan? Secara general yang paling gampang adalah supaya juga bisa untuk pembuktian adalah ya kasih surat aja, kasih surat atau kasih email atau kasih WhatsApp. Saya minta kontrak saya dong. Kalau nanti kan dia sudah lakukan,
nggak direspon, nggak dijawab, atau dijawab tapi tetap nggak mau, kan bisa jadi bukti. Betul. Iya, benar. Ini surat saya udah minta tapi nggak dikasih misalkan. Iya. Jangan, gue udah minta tapi nggak dikasih, tapi nggak ada buktinya. Oh, Ya cuma kan ini aja repot. gitu ya. Nah, Iya, kalau seperti tadi kejadiannya, sudah berkirim surat atau email atau WhatsApp tapi nggak direspon sama klub misalkan, melalui APPI, nanti APPI bisa minta kepada PSSI atau kepada PT Liga sebagai pihak yang juga memegang kontrak antara pemain dengan klub. Tapi kita sudah punya alasan atau dasar yang jelas. Makanya maksud saya, ayolah kepada para pemain gitu ya, juga mulai sekarang jangan takut, jangan khawatir, pegang kontrak. Karena ya kalau nggak ada kontrak, seperti yang tadi Bang Charles bilang, kalau nggak ada kontrak gimana kita tahu bahwa kesepakatan itu betul. bisa dibawa ke NDRC? Iya. Kalau nggak ada kontrak gimana tahu situ gajinya berapa atau kontraknya berapa gitu kan? Kan susah. Kalau kontraknya selembar? Ya selembar pun nggak masalah, kontrak itu nggak masalah. Cuman kan kalau kita ngomong resminya tadi, harus sudah ada SPC, sudah ada standar bayar. Karena kan masih ada tuh Bang yang kontraknya Nah, nggak apa-apa. Kalau kemudian nominalnya 250 juta. Betul. Kan kita sudah ada SPC nih dari 210.000. Kan sudah ada. Kita kan sudah ada SPC. Iya, 2019. Iya. Kalau ada kontrak yang masih satu lembar, Oh, setelah oke. 2019 Itu tahun berapa tuh ya? klubnya yang salah. Oh iya. Karena klub tidak tunduk dan turut pada PSSI dan PT Liga sebagai Padahal PSSI aja udah, lu SPC lah. Iya, SPC Iya, udah kan? wajib. SPC itu udah wajib dilaksanakan. Makanya kalau ada kontrak Masih selembar, nah itu selembar, pertanyaan tuh ya. itu berarti Ikut klubnya- siapa dia? nah, Mungkin dia ikut siapa? federasi mana gitu. Bisa mungkin nggak kan. dipermasalahkan? Bisa bermasalahkan double buat klub. Nah, iya. Gitu kan. Jadi teringat tadi ini ada klub Biar teringat dari- terus. Iya. dari Berapa puluh tahun kan? Iya benar. Banyak kasusnya itu. Iya, itu dia. Bro Angke. Gimana tuh? Karena gini ya. Jadi makanya tadi disebut, saya suka istilah yang dipergunakan oleh FIFA loh ya. Apa tuh? Dia menyebutnya labor dispute, Oke. not employment dispute. Labor. Dia mengacu ke organisasi PBB juga International Labor Organization kan. Labor. Ya kan? Ini nilainya itu lebih ini ya, lebih ada filosofisnya labor nih kan ya. Kalau kita istilahnya sekarang pakai ketenaga kerjaan, dulu namanya istilahnya buruh, ya kan? Maksud saya begini maksudnya. Perlindungan terhadap pesepak bola, makanya tadi kita sampaikan hubungan ketenaga kerjaan di dunia sepak bola ini spesial dan spesifik. Perlindungannya itu sampai mengacu misalkan selain tentang kontrak ya harus terlindungi, tapi dari nilai kontraknya itu tidak boleh. Kemarin itu pada saat kita tidak menyorotin itu di bawah UMR itu ada itu, ya kan? Kalau UMR itu 1 bulan di satu provinsi sampai 3 juta atau 4 juta, itu ada yang sampai cuman ratusan ribu kan itu. Nah ini Itu per hari kali Bang. Itulah nggak tahu lah. Tapi yang tertulis kan kita lihat dari kontrak itu kan, itu pertama. Yang kedua, ada yang mereka memberikan dalil bahwa mereka kan selama pertandingannya kan seminggu cuma sekali atau 2 kali, seolah-olah kerjanya hanya pada saat pertandingan. Padahal pemain ini kan berlatih tiap hari. Iya, pastilah Bang. Nah itu dia kan. Kalau pemain itu berlatih itu kan sebenarnya masuk ke bekerja, bagian dari pekerjaan gitu loh. Nah ini yang masih ada orang-orang yang menganggap bahwa pemain itu bekerja kalau sudah bertanding, kalau nggak bertanding nggak bekerja. Nah ini makanya kita sampaikan, dan ini juga sudah menjadi sorotan dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah masalah misalkan tadi ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Liga 3 yang berlangsung hanya 2-3 bulan, ya minimal dalam proses 2-3 bulan itu pesepak bola ini terlindungi. Betul sih. Nah, Iya betul sih. kalau Liga 2 misalkan Liga 2 6 bulan ya kan. Ya selama 6 bulan itu terlindungi. Liga 1 satu kompetisi 10 bulan atau 12 bulan 1 tahun gitu kan. Itu selama itu terlindungi gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi nggak bisa dengan asumsi bahwa hanya bertanding saja
latihan tidak dianggap bekerja gitu kan, terus tandingnya juga cuman seminggu sekali misalkan, wah nggak bisa itu. Nah itu sih. Itu Jadi ke NDRC juga ini. betul. Jadi kita concern seperti itu. Terima kasih Bapak Yasona Lawli. Yes. Gue lihat-lihat, dia kok pakai kacamata coba Bang, mirip Bang, luar biasa nih kita kedatangan Bapak Yasona Lawli. Tuh kan, tuh lihat. Iya begitu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Janes sama Bang Riza. Siap. Semoga tetap semangat untuk menyuarakan hak-haknya pesepak bola. Semangat ya Bang? Sebenarnya bukan cuma sepak bola. Apa? Tapi dunia sepak bola yang lebih baik dan lebih benar. Wih, luar biasa. Abang mau nyalon? Enggak. Oh, kira. Kita ganti itu. Nggak mungkin lah kita jadi Gantiin ini ya. Oh iya. Tapi berarti NDRC udah mau ada pemilihan anggota lagi nih Bang ya? 4 tahun ya. 4 tahun? 4 tahun tahun depan. Tapi itu udah dipastikan nggak boleh ada berurusan dengan klub untuk ketuanya. Berurusan. Dan memang saya langsung di sini saya sampaikan bahwa kemarin kan jelas ya, ini bukan mengada-ada bahwa ketua NDRC dalam hal ini Bang Amir ya, Pak Amir itu sudah mempunyai hubungan secara langsung dengan klub ya, kalau tidak salah CEO ya, CEO-nya Deltras. Deltras, dan Deltras sekarang juga sudah masuk ke Liga 2 ya kan. Nah, maka memang untuk supaya tidak terjadi konflik interest dan terjadi independensi dan menjaga marwah NDRC, mungkin harus terjadi perubahan ketua. Oke. Abang. Ketuanya Abang? Nggak boleh. Nggak boleh. Dari ini harus yang independen. Tidak boleh dari perwakilan klub atau perwakilan pemain. Oke, terima kasih banyak nih Bang. Demikian ngobrol-ngobrol di Beyond the Game. Kali ini ngebahas soal NDRC, terus tadi ada ngebahas SPC juga jadinya, terus ya jadi banyak lah ya soal, paling nggak soal hukum-hukum sepak bola Bang ya. Itu dia dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Dangdut aja belum nih Bang sebenarnya Bang. Yes, jangan lupa like, comment, and subscribe APP TV untuk berita-berita sepak bola lokal dan mancanegara. Saya Angki. Saya Janes Ritonga. Riza Hufaida. Pamit. Salam sepak bola. Salam profesionalitas.